Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Lesi Mawar Indah, Amelia Khairunisa, Zakiyah, dan Nita. Kami akan sedikit menjelaskan tentang psikopatologi. Materi yang pertama itu tentang pengertian psikopatologi. Psikopatologi atau sakit mental adalah sakit yang tampak dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tidak stabil atau tidak normal. Psikopatologi ini mengacu pada sebuah sindrom yang luas, yakni meliputi ketidaknormalan kondisi indera, kognisi, dan emosi. Psikopatologi juga dapat diartikan sebagai patologi kelainan jiwa, dan psikopatologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sebab-sebab dan sifat gangguan jiwa. Sini akan menjelaskan macam-macam psikopatologi. Macam-macam psikopatologi di sini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang diderita oleh orang yang terpecah kepribadiannya. Gejalanya seperti delusi, halusinasi, kekacauan berpikir, hingga perubahan perilaku. Yang kedua, manik depresif. Manik depresif adalah orang yang jiwanya tidak stabil, kadang aktif dan terkadang pasif. Gejalanya seperti nafsu makan berkurang, kesulitan konsentrasi, kelelahan, putus asa, insomnia, hingga kehilangannya minat. Yang ketiga, paranoid. Paranoid adalah penyakit jiwa yang menampakkan gejala bahwa semua yang berada di lingkungannya sekitar seolah-olah musuh dirinya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan mental. Karakteristik gangguan mental terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu stres individu. Adanya penderitaan dan hambatan emosional pada seseorang. Yang kedua yaitu ketidakmampuan hendaya di dalam beberapa area kehidupan. Yang ketiga, pelanggaran norma sosial, yaitu membuat orang lain akan merasa tidak nyaman atau akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Yang keempat, ketidakberfungsian, yaitu merusak atau merugikan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental terbagi menjadi 3, yaitu dilihat dari sudut pandang. Pertama, dilihat dari sudut pandang biologis, kedua dilihat dari sudut pandang psikososial, dan ketiga dilihat dari sudut pandang sosial kultural. Yang pertama, sudut pandang biologis. Itu keadaan biologis atau jasmani seseorang yang dapat menghambat perkembangan ataupun fungsi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya 1. Kelainan gen, 2. Kekurangan gizi, 3. Penyakit, dan sebagainya. Biasanya, ciri-ciri yang dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem dari gangguan yang mendasar yaitu: pertama, ada cacat genetik. Cacat genetik yaitu kelainan struktur atau jumlah kromosom. Yang kedua, ada kelemahan konstitusional, yaitu struktur biologis individu yang relatif menetap akibat pengaruh genetik. Yang ketiga, ada deprivasi fisik, yaitu kekurangan gizi di masa bayi. Yang keempat, ada proses-proses emosi yang berlebihan, yaitu di mana gejolak emosi ekstrim yang berlangsung secara singkat. Dan yang kelima, ada patologi otak. Di sini, patologi otak yaitu gangguan-gangguan organik atau penyakit yang langsung mengganggu atau bahkan melumpuhkan fungsi otak. Sudut pandang yang kedua itu ada sudut pandang psikososial. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu trauma di masa kanak-kanak. Trauma ini dialami pada masa kanak-kanak, dan ini merupakan pengalaman di mana dihancurkannya rasa aman, merasa tidak mampu. Yang kedua, ada deprivasi parental, yaitu adanya kesempatan untuk mendapatkan rangsangan emosi dari orang tua.
Yang ketiga ada sudut pandang sosial kultural, yaitu penyebab perilaku abnormal yang terletak pada kegagalan masyarakat daripada orang yang mengalaminya.